Kalau kita bicara tentang tokoh pergerakan nasional, biasanya yang terbayang adalah sosok besar dengan kekuasaan, jabatan, dan pengaruh politik. Tapi ada satu tokoh yang justru menunjukkan wajah berbeda dari kepemimpinan, yaitu Haji Agus Salim gitu. Jadi dalam buku Manusia dalam Kemudian Sejarah gitu. Mana ya bukunya? Nah, ini dia. Ini dia bukunya. Agus Salim ini digambarkan gitu dengan prinsipnya yang terkenal. Leiden is legend, yang artinya itu memimpin adalah menderita gitu. Sebuah kalimat yang singkat tapi itu makna gitu. Ya, prinsip ini gitu mengingatkan kita gitu bahwa kepemimpinan sejati bukan soal fasilitas atau kehormatan, melainkan juga soal pengorbanan. Ya, di tengah berbagai konflik politik dan ideologi pada masa pergerakan, Gus Salim ini tetap berdiri gitu sebagai figur moral yang sederhana, tajam pikirannya, tapi juga rela menanggung beban demi bangsa. Ya, kalau kita bicara gitu tentang sosok Haji Agus Salim gitu, yang muncul gambaran kita tuh bukanlah gitu seorang pemimpin dengan kemewahan ataupun simbol kekuasaan. Justru sebaliknya, Agus Salim ini kenal sebagai pemimpin yang sederhana, dimana dia tinggal di rumah yang sederhana, bahkan di gang. Seringkali dia juga harus berpindah tempat gitu bersama keluarganya. Ya, namun tetap memilih hidup apa adanya. Bahkan dalam berpakaian pun sederhananya selalu terlihat. Ya, di balik keapa adaannya ini, Haji Agus Salim adalah sosok gitu yang sangat cerdas. Dia menguasai banyak bahasa asing, dan dalam berbahasa Belanda pun dia sangat lancar, bahkan setara gitu seperti kaum terpelajar Belanda sendiri. Wawasan luas inilah yang menjadikannya nih tokoh penting di berbagai bidang gitu. Agus Salim juga pernah menjadi penasihat bagi Jong Islamin Bond, yang dimana ini adalah organisasi pemuda Islam gitu yang berperan dalam membentuk kesadaran nasional. Ya, dalam politik juga Haji Agus Salim ini juga dipercaya gitu memiliki jabatan penting gitu. Contohnya Menteri Muda Luar Negeri gitu dalam Kabinet Sarir 2 dan 3, terus juga Menteri Luar Negeri di Kabinet Amir Saripudin, terus juga jadi Menteri Luar Negeri di Kabinetnya Hatta. Selain kecerdasannya juga beliau memiliki keberanian gitu, yang dimana ketika memimpin surat kabar Hindia Baru, ya ini tidak mau gitu hanya sekedar menjadi alat kekuasaan gitu, tapi juga Agus Salim ini bersedia menjadi pembimbing redaksi dengan syarat dimana dia diberi gitu kebebasan penuh untuk menulis. Ya, dari situ dia beranilah mengkritik pemerintah kolonial, terus juga berpihak gitu kepada rakyat. Haji Agus Salim ini lah kita belajar gitu bahwa kepemimpinan tuh tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan ataupun kemewahan yang dimiliki gitu, tapi dari integritas, keberanian, dan juga pengorbanan gitu. Dimana Haji Agus Salim ini benar-benar mewujudkan gitu kalimat yang selalu ia pegang, yaitu Leiden is legend gitu, memimpin adalah menderita, yang dimana sebuah pesan gitu yang sangat relevan lah sampai saat ini. Ya, sekian dari saya review dari buku Manusia dalam Kemudian Sejarah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.